النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa alatil kiram. Sahibu hadil kitab man syaraha wa likulli niyatin salihah. Wa ala ma nawabi salafuna salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin. Udah lama kita ndak ngaji taklim ya. Ngaji dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Masih di bab niat mencari ilmu. Wa yanwi bihi syukra ala ni'matil aqli. Dan termasuk niat mencari ilmu yang mulia adalah dengan cara yakni niat mensyukuri nikmatnya akal. Setiap kita diberi nikmat akal. Nah, kayaknya kok gemah banget Mas. Coba kecilin namanya. Setiap kita itu diberi nikmat akal. Kalau tidak percaya silahkan jalan-jalan ke RSJ. Ya buat banding lah. Nanti kita baru akan sangat mensyukuri nikmatnya akal. Atau jalan-jalan ke mana saja yang diri kita ini menjadi merasakan nikmatnya akal. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, andaikan kita ini tidak punya akal, maka sengganteng apapun, secantik apapun, nyaris-nyaris ora nergone. Memang sampean mau Mas nikah sama orang yang cantik, gede, dhuwur, putih, mancung. Terus kemudian pokoknya sip, tapi on. Kan ndak mau toh. Ya. Maka kita kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan akal layak untuk kita syukuri. Apakah cukup dengan mengatakan alhamdulillah saya diberi akal sehat? Itu belum cukup, itu baru mengikrarkan. Tapi bukti action bahwa kita ini mensyukuri akal, kita mau menggunakan itu untuk berpikir di dalam ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu agama Allah. Maka itu bagian dari mensyukuri nikmatnya akal. Kenapa? La in syakartum gimana? La azidannakum. Semakin kita mensyukuri akal dengan cara untuk ngapalin Quran. Kalau 30 juz mungkin tidak mampu, ya sudahlah juz 30. Juz 30 juz tidak mampu, juz 30. Kan kelasnya rendah, lebih rendah dikit lah ya. Sama-sama 30-nya. Coba kemudian berusaha saja menghafal. Ini sebagai bentuk syukur. Semakin kemudian kita gunakan untuk hal-hal ilmu, semakin Allah tambahkan ilmu itu. Daripada kemudian kita mencari ilmu dengan niat-niat sing macam-macam. Takoni ngapa kok golek ngaji barang nang kono nganu cewek sip-sip bahaya itu. Wis mending ben aku ora budu-budu banget ngono lho. Itu rada mending itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kemudian akal itu tidak kita syukuri, maka jawabannya semakin tumpul. Semakin tumpul. Kalau zaman waktu untuk nyari uang terus saja, pasti habis Mas. Mbok sugio kaya ngopo tetap kurang. Nah, tapi kalau orang ilmu Mas, terus kemudian sampean ajarkan ke TPQ sekitar, ke masjid,
kemana yang sampean bisa ngajarkan itu sedikit, itu tidak pernah habis, Mas. Kenapa? Karena Anda berarti mensyukuri nikmat bernama akal dan Allah kemudian tambahkan. Sehingga ada satu kisah kelak di hari akhir disebutkan dalam Hakaya Sufiyah itu, ada seorang yang dia melihat buku timbangan amal itu lemes banget. Ternyata tusoku oke. Amal sangat sedikit. Amal soleh itu tidak memenuhi piring timbangan amal. Tapi amal dosanya sangat banyak. Merunduk itu orang, lalu kemudian tiba-tiba pada saat dia mendengak, apa bahasa Indonesia mendengak itu apa? Yo, mendengak pokoknya. Dia kaget bahwa piringan timbangan amal solehnya itu sedemikian menggunung. Lalu kemudian orang tersebut tanya kepada malaikat, ini apa ya malaikat? Malaikat menjawab, jawaban malaikat ini sampai saya hafal. Dzalika fadlul ilmi alladzi 'allamtahun nas. Itu adalah keutamaan ilmu yang kau belajar dan yang kau ajarkan kepada manusia. Seusai kau telah tiada, ilmu itu terus kemudian diajarkan, terus diajarkan hingga menggunung seperti itu dan menjadi bekalmu di hadapan Allah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka jangan sampai ada satu minggu kok tidak ada ngajinya. Dan ngaji yang paling penting adalah yang basic. Masa iya sampai ngaji sampai luar kota, sampai kemudian kitab sing gede-gede gitu. Wah, ngaji apa? Wah, Bukhari mantap. Wah, coba Hikam mantap. Wah, ngono terus kon maca Quran, dap. Ah, diguyu pitik, Mas. Maksudnya jomplang banget. Ngaji-ngaji pokok. Ya dibenerke, mosok maca sin karo shin aja urung iso ana bedane. Sot urung ana bedane. Wah, masyaallah anak ki apa maneh. Ngaji ini dhuwur tekan ngaji Bukhari, Hikam, tafsir dan sebagainya. Wah, syoli apa? Mbok isin gitu loh. Di basic itu dibeneri dulu. Di basic itu. Maka kalau sampean punya waktu 1 minggu 2 kali, yang satu buat kajian, yang satu buat benerin yang basic. Basic baca Quran, basic benerin sholat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah. Ya. Muni waladhalin dari dulu rada dadi. Ora usah diterpraktekke mrene guyu tok. Ada sebagian seperti itu. Padahal ngajinya sampai Jakarta, sampai Solo, sampai Jogja dan sebagainya. Enggak salah, tapi yang basic jangan kelewatan. Ini persis seperti ada anak kuliahnya kuliah akuntansi, ternyata lali biar durung SD hitung-hitungan ra iso. Kan dadi apa akuntansi ini terusan. Nah. Kalau masalah akuntansi itu karena ada yang ngecek. Jadi orang nggak mungkin kecolongan. Lah di bagian ini siapa yang ngecek? Wajahnya ganteng, pecine sip, bajunya koko sing sip ra karo-karuan. Siapa yang ngecek bisa baca Quran atau tidak? Tidak ada. Kalau orang tidak bisa akuntansi, tidak bisa masuk perguruan tinggi, ada yang ngecek. Tapi kalau orang tidak bisa baca Quran, siapa yang ngecek? Kata wah, masya Allah, sholat Allah. Khusyuk ira karuan. Nah, begitu kong imami, saya spesial zuhur dan asar aja. Ngono lah Mas. Asli, yang basic itu. Ya. Itu mensyukuri nikmatnya akal. Nanti akal akan ditambah. Maksudnya akan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepandaian yang semakin bertambah apabila kita ngaji, ya, ngaji dipraktekkan, diamalkan. Man amila bima alima 'allamallahu bima lam ya'lam. Ada berapa mim? Oke. Siapa orang yang dia mengamalkan apa yang ia tahu, maka Allah akan kasih tahu apa-apa yang belum ia tahu. Udah, laksanakan. Sedikitnya, seminim-minimnya dalam 1 minggu itu ngaji 2 kali, Mas. Kalau dalam Ihya itu setiap 3 hari sekali, paling minim.
Kalau saya ya seminggu 2 kali. Mirip sih. Tapi dibagi, yang satu buat pengetahuan, yang satu buat yang basic-basic. Jangan sampai terus kemudian kan debat tentang ketuhanan, wes sundul langit. Eksistensi Tuhan, wes ngeri. Barang mau Quran sebentar, saya cari artinya dulu. Wah, wagu kan. Ya, yang basic-basic. Dan sampai fasih. Sampai tahu bedanya ro ketika fathah sama ro ketika kasroh jadi ri, ketika fathah namanya tafhim ro. Nah, itu sampai tahu. Ya, siapa tahu zaman dapat istri solihah, salah satu tes-tesannya adalah baca Quran gitu. Barang setahun di target pol mantepe ternyata tes-tesane maca Quran, alhamdulillah wis tahu ngaji. Cara ora dites gampang, engko malah tak aku sing ngetes kalian. Wis pokoknya itu penting Mas. Seminggu 2 kali itu, satu buat yang pengetahuan agama, yang satu buat ngejar yang basic-basic ketinggalan. Karena dulu masa kecil kurang ngaji. Bukan masa kecil kurang bahagia, tapi masa kecil kurang apa? Ngaji. Jadi dulu saking senenge dari Iqra jilid 1 langsung aku 6 langsung wani. Wong setuku kok. Ya apa-apaan. Maka penting Mas. Nah, yang basic-basic itu, yang basic-basic. Dah. Jangan sampai ngejar lagu sampai lupa makhraj. Jadi akhirnya ngaji ini karo sapa? Karo murotal. Lagune dipas-paske ngono kae tapi makhrajnya ora karu-karuan. Ya Allah. Ini bagiku sing krungu ngaji kayane aku. Nek nang kene koyo meh muntah kene krungu. Jangan sampai seperti itu ya Mas ya. Pokoknya satu, ngaji yang terkait pengetahuan jalankan, monggo ngaji-ngaji kajian-kajian tematik atau ngaji kitab seperti ini. Terus yang satu lagi adalah ngaji-ngaji ngejar yang ketinggalan-ketinggalan. Kalau zaman ketinggalan di babakan sholat, ternyata sampai hari ini belum tahu fardunya sholat ada berapa, ya cari gitu. Cari. Ya. Dah. Berikutnya wasihatil badani, dan seminim-minimnya orang mencari ilmu itu untuk mensyukuri kesehatan badan. Karena setiap kita ini pasti akan tahu nikmatnya sehat ketika apa? Sakit. Bro, kajian yuk. Saya lagi sakit nih. Lah kemarin pas sehat, saya lagi sehat. Loh kok orang mangkat? Lah itu dia. Saya pengen berangkat tapi saya lagi sakit. Ya memang seperti itulah. Maka mumpung masih diberi sehat, tidak apa-apa dari kali gawe hujan, nyelam gitu sampai sini. Ya, renang. Maksudnya dengan segala perjuangan. Kalau masih dikasih sehat, dikasih mudah, masya Allah. Jangan sampai iman. Saya ini ada orang mau bayarin, belikan tiket visa, terus kemudian selama daurah itu di Yaman itu dibiayani dan sebagainya. Ketika sudah umur sekian, sudah punya anak, sudah punya istri, sudah ada pondok gitu, ninggal ki angel banget, abot banget, menyesal sekali. Apa menyesalnya? Kenapa ya dulu dari umur sejak saya masih muda itu sudah berapa terulang 40 hari tidak pernah saya gunakan untuk ngaji. Ini untuk menyelakkan 40 hari saja. Ketika sudah berkeluarga seperti ini, sulit sekali. Dulu masih muda kok enggak tenanan. Rasanya menyesal banget. Ya Allah, maka mumpung masih muda-muda seperti ini dan diberi sehat, gunakan Mas, gunakan. Sepekan 2 kali itu seminim-minimnya. Mumpung, karena kalau sudah berkeluarga, nek urung berkeluarga itu koyo-koyo nih besok nanti dek, ketika kita sudah menikah, kita nanti akan berangkat kajian bareng. Oke ngono. Barang wis nikah yo. Iya yo. Ya rotok pret lah. Maksudnya umumnya itu akhirnya terus sibuk, masih punya anak kecil dan sebagainya. Ya itu sebagian besar, tapi tidak semuanya. Ada yang justru semakin kesini semakin sregep, semakin berkeluarga. Ya, insyaallah, alhamdulillah. Ada yang nanti sregep lagi ketika pas mumet saja. Jadi kira-kira ketika sudah ngedrop gitu baru mangkat ngaji. Nek urung ngedrop no lali. Nah,
Maka Mas, mumpung masih muda-muda seperti ini dan diberi sehat, alah hujan itu hujan dengan hujan air. Kalau hujan batu baru rotok mikir. Hujan air mangkat ngaji. Mangkat ngaji, Masya Allah. Dah. Kemudian setelah menyebutkan niat-niat yang baik dalam mencari ilmu, berikutnya ta'lim muta'alim mengajarkan wala yanwiya bihi iqbalan nasi. Dan jangan sampai engkau niat mencari ilmu dalam rangka untuk mendapatkan posisi di sisi manusia. Kajian, tren loh yo. Saya kini orang kajian angel lu golek jodoh. Kenapa? Karena cewek-cewek semuanya sudah lari ke kajian. Cowok kalau ndak kajian ndak dapat. Tren. Gue gawe status itu enak. Kalau dulu orang status lagi jalan-jalan, rotoknya nangge sekarang lagi kajian. Alhamdulillah. Terus konco-konco ini foto, subhanallah, teman-teman yang solih. Ya. Kalau awal-awal ngaji monggo masih seperti itu, tapi hari ini jangan sampai kita walayan wibi iqbalan nasi. Jangan sampai niat kita mencari ilmu adalah untuk mendapatkan posisi di sisi hati manusia, pandangan manusia. Tapi gimana Ustadz dengan perintah amar ma'ruf nahi mungkar? Bagaimana dengan perintah memberi teladan al-qudwah? Bagaimana dengan perintah syiar? Ya? Bagaimana dengan perintah dakwah? Simpel Mas, sudah berulang kali saya sampaikan. Bedanya riya sama syiar itu sama-sama menunjukkan amal ke hadapan orang lain, online maupun offline. Bedanya tipis. Kalau riya dalam rangka orang mengagumi diri. Kalau syiar dalam rangka orang mengagumi Islam. Cedah? Lah nek dong pas sampean lagi nyetatus, lagi kajian, subhanallah. Ini biar orang ngomentari sampean atau biar orang bangga dengan Islam? Kira-kira mana? Diri atau Islam? Islam, berarti niatnya api. Lanjutkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Dah, yes. Walas tijlaba hutamid dunya, dan jangan pula sampai niat dalam rangka untuk menarik hutam. Hutam itu maknanya recehan atau remuan dunia. Jangan sampai engkau mencari ilmu dalam rangka untuk mencari dunia, ya, untuk mencari dunia. Masa ono Ustaz? Ya adalah kajian tuh. Lah kenapa? Lumayan bisa melebarkan relasi bisnis. Nanti kan di sana ketemu orang-orang yang sevisi, sehingga barangkali ketemu sama orang yang bisa diajak kerja sama. Jauhkanlah Mas niat-niat seperti itu, sing adoh. Termasuk urusan dunia lumayan, kenalan anyar, dapat kenalan baru. Daripada ngacak nomor, nek wis nemu daripada wis angel kuwi. Maka ya direm Mas, direm. Setiap kita pasti akan ada salah niat. Tapi salah niat itu sebenarnya bisa diminimalisir. Orang jaga hati persis seperti orang nanam pohon jati. Nanam apa? Pohon jati. Pohon jati Mas, kalau begitu bercabang langsung dipangkas, bercabang dipangkas, belok dikit, luruskan dan sebagainya, maka pohon jati ini akan lurus menjulang, harganya pun mahal. Harganya tinggi, kualitas tinggi. Betul? Tapi kalau pohon jati bercabang, jarke, bercabang lagi, dibiarkan, belok, biarkan, kanan kiri biarkan. Ini pasti pohon jati murah, paling pol buat kayu bakar. Gitu ya. Lain cerita dengan yang begitu bercabang, astagfirullahaladzim. Ngaji, asli ini wis pol teteki, begitu tekankin, aku ketemu mak seler ngono iki kaya weruh kancaku SMA kok. Bener pura ya?
Nek bener iki berarti memang petunjuk ini loh. Langsung astagfirullahaladzim, aku mau ngaji mikir sing macam-macam. Langsung dipangkas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, ini namanya upaya memangkas tiap kali niat yang melencang-melenceng. Kalau sampean punya kepekaan untuk memangkas seperti itu, insya Allah bagaikan pohon jati niatmu lurus menjulang dan harganya mahal. Amin Allahumma amin. Yang bahaya berikutnya wal karamah. Wal karamata 'inda sultani wa ghairi. Hindari pula niat mencari ilmu dalam rangka untuk mencari perhatian sultan. Sultan itu kalau dipleset ke di Indonesia jadi sultan itu. Yang dimaksud adalah ya keluarga raja, pejabat dan sebagainya namanya sultan. Nah, orang mencari ilmu kajian, mengadakan kajian dalam rangka untuk mendapatkan yang seperti itu, jangan sampai mas. Kalau ada sedikit seperti itu langsung astagfirullahaladzim. Tidak, saya bukan dalam rangka seperti itu. Wa ghairihi, dan selain sultan yang sama-sama orang besar, orang kaya dan sebagainya. Kajian di sana. Kenapa? Itu menengah ke atas, bro. Nek ngaji ning ngono dhewe ketok sugih lho ya. Apa maneh iki? Ngono ki aja nganggo motor. Nganggone mobil ora ndek mobil. Ya wis wong Grab to piye. Nah, jangan Mas. Sudah niat ngaji aja ngaji. Insyaallah Mas. Wis nanti ada berkahnya. Tapi kalau kakean sing macam-macam dan tidak segera dipangkas, bahayanya akan hadir di kemudian hari atau bahkan langsung. Naudzubillahi min dzalik. Zaman kan sudah lama menjadi orang kajian, zaman sudah lama sering ngaji, sudah saatnya kemudian meluruskan niat. Nek sing awal-awal semonggo sing penting tokok mangkat atau dhisik ndak apa-apa. Yang masih baru-baru ngaji tok mangkat. Tapi yang sudah bertahun-tahun yang harus luruslah niatnya. Iman-iman nanti. Nah, ini wal karamah 'inda sultani wa ghairi. Pokoknya jangan sampai niat mencari ilmu, mengadakan kajian dalam rangka untuk mendapatkan kemuliaan di sisi sultan ghairi dan orang-orang besar. Walaupun ada ya Mas satu ungkapan, enggak tahu ini ungkapan dari mana. Kalau pengen jadi orang besar itu tunjukkan dirimu di hadapan orang besar. Ya rodok piye ya. Itu secara mekanisme dunia barangkali benar, tapi di mekanisme orang mencari ilmu agama salah, benar-benar salah. Kalau di hadapan guru masih betul, di hadapan guru, karena setidaknya guru yang ikhlas begitu ngelihat ada murid yang sungguh-sungguh terus berangkat, jatuhnya apa? Jatuhnya mendoakan, menyampaikan apa yang dilakukan oleh sang murid tadi itu di sisi Allah. Ya Allah, cahkai sergap ya Allah, rahmati, berikan kemudahan, masih mending. Tapi kalau 'inda sultan wa 'inda nas, 'inda amatin nas, itu bahaya. Kalau unjuk diri di hadapan guru masih ada yang membenarkan, karena boleh jadi sang guru nanti akan melihat orang ini dan layak untuk didoakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka ada yang mengatakan menunjukkan amal di hadapan guru itu tidak termasuk bab riya. Kenapa? Karena justru guru ketika melihat seperti itu maka akan ada kecenderungan sang guru itu doa. Atau kalau toh tidak doa minimal kerentek. Atau kalau tidak kerentek minimal orang tersebut ada di hatinya. Ketika ada di hatinya, pas momen-momen sang guru tadi sedang ibadah, masuk bersitan itu. Naik itu sang murid. Gitu. Nah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kitab Unwanul Hikam. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa bi'asrari fi daraini amin. Kun ghayyakal bishri innal hurra himmatuhu sahifatun wa 'alaiha al-bishru unwanu. Teman-teman, jadilah engkau orang yang berwajah ceria, bishr, berwajah ceria.
Kenapa demikian? Innal hur himmatu, sesungguhnya orang yang hur itu mana aslinya merdeka, tapi yang dimaksud adalah orang yang mulia. Sungguhnya orang yang mulia itu orang yang himmathu sahifah, semangat menampilkan wajah itu dengan menampilkan alaihal bisyru unwanu, menampilkan wajah bahagia itu sebagai unwan, itu bendera, unwan itu tanda, ciri khas. Ya, teman-teman semuanya, jadilah engkau yang berwajah ceria, karena orang mulia itu menjadikan keceriaan wajah sebagai karakternya, sebagai ciri khasnya. Gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita ini us ngaji suwi tapi terima kon senyum tok angel. Asal senyum itu ada temannya, jangan sendiri. Nak guyu-guyu dhewe melatanya. Tapi juga lihat situasi. Kalau mbak-mbak misalkan terus kemudian senyum-senyum di hadapan mas-mas, itu pun juga bahaya. Yang sedang-sedang saja, biasa seret. Nah, kalau sudah punya suami lah itu harus senyum-senyum. Jangan sampai seorang istri kepada suami yang jelas-jelas ini hubungan yang diberkahi, yang jelas-jelas ini di bawah naungan akad yang halal, kok kalah dengan seorang wanita yang haram untuk dilihat, atau seorang wanita jadi-jadian yang selalu guyang-guyu. Oh, itu kan senyumnya sedemikian merekah. Jangan sampai kalah. Sing haram wae lae yang haram saja sedemikian rupa tersenyumnya, padahal yang dicari juga perkara yang tidak benar. Lalu kemudian ada seorang istri di depan suaminya yang jelas itu jadi pahala, paling-paling disuruh senyum saja, nunggu hati bahagia. Siapa yang nyuruh senyum itu nunggu hati bahagia? Senyum itu bukan nunggu hati bahagia. Senyum itu adalah ketaatan kepada Allah bagi seorang istri kepada suami. Kalau kepada sembarang orang malah jadi dosa. Guyang guyu. Tapi kalau kepada suami harus guyang guyu, Mas. Ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Demikian pula seorang suami kepada istri. Nah, kembali lagi ke yang pembahasan umum. Pembahasan secara umum, asal itu masih dalam koridor aman, tetap tersenyum adalah sesuatu yang sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu maka itu menjadi sedekah bagimu. Ya, sedekah tersenyum. Ini coba terus-terus ke lah, nanti masjidku bangun masjid, masjidku lagi butuh semen. Lah sedekah piye? Senyum bareng-bareng sa-RT. Ya ndak gitu. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Tetap ada porsinya masing-masing. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah. Nah, jadi jangan sampai kemudian kita ini menjadi orang yang untuk tersenyum itu kakean syarat. Udah, senyum-senyum saja. Tidak harus nunggu bahagia. Guyu paling menghibur diri. Bener namanya. Enggak apa-apa, itu betul. Ya. Karena nunggu hati bahagia kemudian tersenyum. Lu kok angel urip. Bahagia kok nganggo syarat. Wis ta ora duwe duit senyum ya ora apa-apa kan? Belum punya jodoh senyum juga ndak ada masalah. Nggak usah sampai nunggu saya nggak bisa kemudian seneng. Bagaimana saya bisa hidup bahagia sementara dia ternyata milih orang lain. Siapa sih ngakon susah dewe rasake dhewe itu ya. Nggak usah susah. Biasa aja. Ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Maka dulu itu ada orang datang ke seorang sufi, namanya Wakilah Syekh Junaid ya Al-Baghdadi, Wakilah Syekh Yazid Al-Bustami. Seorang anak muda itu, dia itu sulit sekali mencari jodoh, juga sulit sekali untuk mencari pekerjaan yang layak. Datang kepada seorang sufi, barangkali
Ulama-ulama sufi itu kalau mau berdoa atau memberikan amalan pasti amalan-amalan yang jitu. Apa kon sholat 3 hari 3 malam tanpa henti piye, atau suruh puasa atau apa, pikirannya seperti itu. Ijazah amalan agar dia itu dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan, dimudahkan untuk mendapatkan jodoh. Dari seorang ulama sufi yang biasanya andalannya itu banyak zikir, banyak kemudian membersihkan hati dan sebagainya. Ternyata begitu sampai kepada Syekh Yazid Al-Bustami, wakil Al-Junaidi, ternyata sang guru itu menjawabnya unik. Ya, ada amalannya. Amalannya itu simpel. Kau tunjukkan Allah kasih nikmat kepadamu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ay fadhahir, dan terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu fahaddis, tampakkan bahwa engkau ini orang yang diberi oleh Allah nikmat sehat, nikmat wajah. Tampakkan kau ini adalah orang yang senang dikasih oleh Allah. Understand? Senang dikasih. Urung tujuh apa-apa, tapi kan zaman menjadi orang. Siapa yang pikir kemudian biyen-biyen kok lahir kok jadi wong, kan itu sudah kesyukuran luar biasa. Coba kalau jadi kodok, atau mungkin biyen-biyen lahir jadi ayam potong gitu, entak wingi-wingi kan, ya menjadi manusia aja udah masya Allah bahagia. Tunjukkan manusia beriman lagi, Islam lagi, umat Kanjeng Nabi Muhammad mana? Enak tau kuwi. Maka wis berangkat ngantor atau sampean buka toko sekarang guyang-guyu, tapi guyang-guyunya yang berpahala. Sallallahu ala Muhammad. Mun rasulawatan sing bahagia. Jadi yang diulang di lisan itu yang memiliki nilai-nilai indah di hati, Mas. Masuk buka toko langsung sedih. Yang golek lagu ki sing pas ini. Lagu ki sing paling penak sholawat lah, jelas. Sholawat. Paling enak bisa. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Wis pokoknya la tahqiranna minal ma'ruf. Jangan pernah engkau meremehkan amal. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah engkau meremehkan amal yang sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhi talqin. Walau sekedar amal itu bernama menampakkan wajah senyum kepada saudaramu. Itu jangan kau remehkan. Itu besar. Barangkali ternyata teman sampean itu orang yang lagi hancur hatinya. Begitu urus sampean guyang-guyu, aku nemu hiburan mas gue guyang-guyu, wis terhibur. Alhamdulillah. Insyaallah. Maka ini perkara-perkara kecil lah. Tadi kisah kemudian karena ini orang yang menunjukkan rasa syukur, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Kau tunjukkan rasa syukur. Kira-kira Mas sampean kalau dikasih baju sama seseorang, ya, kasih baju sama seseorang. Idealnya baju itu dipakai kemudian dirawat, atau baju itu pokoknya digudangkan aja. Dipakai enggak? Pakai. Dipakainya sembarangan atau yang bagus? Bagus. Demikian aksesoris dari ujung rambut kita sampai ujung kaki, semuanya adalah pemberian Allah. Gunakan itu, nyenengke sing ngei. Wah, dengan seperti itu kalau Allah sudah ridha urusan mudah. Gitu ya Mas ya. Insyaallah. Ya Rahman ya Rahim. Itu ada sedemikian banyak dari hadis Rasulullah SAW. Ada sahabat namanya Ibnu Jarir. Ibnu Jarir itu mengatakan demikian, ma hajabadin Nabi sallallahu alaihi wasallam mudu anslamtu wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menghalangiku sejak aku memberi salam kepada beliau, kecuali beliau selalu menampakkan senyum kepadaku. Ya,
Sahabat Jarir ketemu Nabi sejak mengucapkan salam sampai akhir Rasulullah bicara sampai pertemuan selesai itu tidak pernah melihat kecuali Nabi dalam kondisi tersenyum. Ini loh, Nabi ini dewi nyenengke kok ini, ya susah man. Dilah status iku ya sing sedih-sedih, hidup ini gelap. Ana meneh sing cewek-cewek kadang-kadang nek nyetatus cuman simpel, Pak. Ternyata terus emojine wong nangis. Ngono. Iki ngopo ngono kuwi? Terus dhewe kon melu mikir, moh men. Mbok nyetatus sing jelas, alhamdulillahirabbil alamin. Cedak Allah sallu ala Nabi Muhammad sallallahu gitu. Ini ilmu ringan-ringan tapi jadilah keseharian, jadilah keseharian. Insyaallah ya. Inna min ahibbakum ilayya wa aqribakum minni majlisan yaumal qiyamah. Ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, orang yang paling dekat denganku kata Nabi pada majlis di hari kiamat. Tempat di mana kumpulan Rasulullah SAW dan orang-orang yang dekat dengan beliau, orang-orang yang dicintai oleh beliau adalah ahsanukum akhlaqa, orang-orang yang memiliki akhlak yang ahsan, akhlak yang baik. Ibnul Mubarak menyebutkan apa itu akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu sedikitnya ada 3 perkara selain ibadah-ibadah mahdhah, terutama ya ibadah yang ghairu mahdhahnya atau ibadah hablum minan nasnya itu sedikitnya adalah talqul wajhi, wajah yang sumeh, wajah yang cair, wajah yang senyum, wajah yang tidak metutut, mesengut, merengut, terus apa lagi? Wis kuwi lah. Pokoknya satu itu talqatul wajhi wa badlul ma'rufi, senantiasa sibuk dengan melakukan kebaikan, sibuk melakukan kebaikan. Ya. Masuk kajian kata gasi, alhamdulillah noto karpet. Telat, alhamdulillah. Apa ya? Tak angel. Yes melu ngaji, melu ngaji. Nah, tapi nanti pulangnya aku ke mau wis mosok wis mangkat telat iki meh balik paling gasi. Wagu. Bismillah lah iki aku mangkat wis telat kok balik rada keri-keri tak melu noto-noto dhisik. Sibuk dengan kebaikan. Hari-hari sibuk dengan kebaikan. Sampai kos dilalah kok belum bisa tidur. Aku kok iso turu to ya. Kanca-kanca wis merem burung. Merem tapi wis ngantuk. Duwe cucian bra. Duwe tak suceke. Wah, subuh pokoke nglakukan sing baik-baik wis. Ngono lah pokoke lah. Itu penting, Mas. Itu penting, Mas. So, lho ki kok undangan oke men. Undangan oke men. Ya kuwi kancaku meh nikahan. Lah sing nyebar sapa? Ya kowe ora apa-apa. Ya siap. Sebar ke barang dibuka. Lho kan iki mantanku. Wis ora apa-apa. Ikhlas. Muga-muga aku entuk sing luwih apik. Ngono. Les. Oh sibuk aja kebaikan wis lah. Sampai setan itu ndak punya posisi. Iki aku ki golek celah kapan karo wong iki. 24 jam kok apik. Namanya husnul khalqi. Nah, itu orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Sibuk aja. 1 wajah yang ceria, nomor 2 sibuk dengan kebaikan, wakaful adza. Dan kemudian yang nomor 3 adalah menghilangkan gangguan. Maksudnya sama ini termasuk orang yang kalau ada hal-hal yang tidak baik, gangguan dan sebagainya, turut menjadi orang yang peka. Saya itu kadang-kadang Masya Allah, diberi kesempatan melakukan kebaikan itu kadang-kadang sering telat. Contoh, satu ketika depan pondok itu pernah pohonnya itu tumbang karena angin di pinggir jalan ambruk. Dilalah tetangga itu ada tetangga yang memang dia orang fisik itu, langsung diambil istirahat dan sebagainya. Habis itu kan posisi pagi kalau enggak sorenya. Nah, terus pas saya ngaji duhur, ngajinya kitab namanya Kashful Ghummah, Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki.
Hadis itu ternyata saya sampai pada hadisnya itu kalau saya terjemahkan bebas kurang lebih begini. Ada orang yang di surga itu dia masuk surga dan di surga itu bisa jalan-jalan. Di surga bisa apa? Salah satu amalan yang membuat orang masuk surga dan di surga itu bisa jalan-jalan adalah dia menyingkirkan sesuatu dari jalan. Dan disebutkan secara spesifik yakni membersihkan pohon yang tumbang di jalan di mana di sana dilewati banyak orang. Aku langsung astaghfirullahaladzim. Pohon tumbang kan kemarin yo. Apa tak tumbang gimana Bapak? Tidak mungkin kan? Ya Allah. Kadang ilmu telat ya Allah. Astagfirullah. Maka terus kemudian sampai berapa bulan kemudian, mungkin 3-6 bulan kemudian saya lagi makan sama temen di daerah Gombel gitu. Gombel kan naik terus lagi mau makan hujan. Baru ternyata ada pohon besar itu tumbang. Saya langsung lari. Les gitu. Dewean seret-seret dideloki wong ke. Ora urusan aku pengen jalan-jalan nang surga. Wah, sudah. Nah, karena saya bawa beberapa teman yang ya setengah santri begitulah ya. Karena ngelihat saya yang makan saja berhenti langsung nyereti pohon itu dia ndak enak mungkin. Ustaz, tak rewangi. Surah rewangi ora apa-apa, rewangi apa-apa. Wah, sampai selesai. Nah, terus kemudian baru mulai sudah mau selesai daripada macet kan? Macet. Terus kemudian selesai, pokoknya dengan sangat semangat hujan. Tak lakoni, mung ngerti ilmune kuwi. Barang wis kempringet, wah mangan tambah enak. Terus itu teman-teman bilang, "Ustaz kok tadi dan sebagainya." Lah kuwi tak ceritane. Aku nunggu kok ngene lho 6 bulan. Lah apa tak tumbang ke dhewe apa piye? Insyaallah, nunggu kok ngene lho 6 bulan. Nah, itu contoh dari kaful adha. Maka salah satu dari cabang iman adalah menyingkirkan batu yang menghalangi jalan kan begitu. Salah satu cabang iman. Maka Mas miliki semangat yang seperti itu. Insyaallah nanti kita kaya ngopo seneng itu dicintai oleh Rasulullah SAW. Insyaallah bahagia banget. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.